Halo semuanya, langsung aja kita mulai analisis kita hari ini. Kalau dengar kata simbol kekayaan, pasti yang pertama kali muncul di kepala kita itu emas kan? Entah itu emas batangan, brankas bank sentral yang dijaga ketat, atau perhiasan mahal. Tapi hari ini kita bakal pakai kacamata seorang analis pasar komoditas global buat ngebongkar satu mitos besar. Mitos yang nganggap kalau perak itu cuma sekedar logam kelas 2 atau si miskin dari keluarga logam mulia. Padahal kalau kita perhatiin baik-baik, cara dunia memandang perak ini lagi ngalamin pergeseran paradigma yang benar-benar masif. Sebagai analis, kita melihat ada perbedaan yang sangat kontras di pasar. Emas itu pada dasarnya ibarat baterai penyimpan kekayaan. Dia dibeli, dijaga, dan dibiarin duduk manis di dalam brankas, karena orang butuh kepastian nilai buat ngelawan inflasi. Tapi perak fisik, wah beda cerita. Perak itu nggak cuma santai-santai aja, dia adalah urat nadi industri yang sangat liar. Perak terus-menerus dikonsumsi, diolah, dan secara harfiah dimakan habis oleh mesin manufaktur yang kerja lembur setiap harinya. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang super krusial. Kenapa sih masa depan infrastruktur dan teknologi peradaban kita saat ini justru benar-benar bergantung sama logam yang dulunya cuma kita kenal sebagai bahan perhiasan murah? Jadi, poin pentingnya di sini adalah perak itu udah bukan lagi sekedar logam mulia. Perak udah bertransformasi jadi komoditas industri yang bertindak sebagai istilahnya bahan bakar teknologi. Coba bayangin kayak gini, beda sama emas yang disimpan buat selamanya, perak ini benar-benar masuk ke pabrik, dipasang ke produk, nempel di dalam sirkuit, dan pada dasarnya terbakar habis oleh industri modern kita. Begitu dia udah masuk ke dalam panel surya atau perangkat elektronik, bakal susah banget buat didaur ulang dan dibalikin lagi ke pasar dalam bentuk murni. Dan hal ini ngasih gambaran yang sangat brilian soal realitas baru kita. Perak ini terus-terusan dikunci di dalam berbagai teknologi yang mendefinisikan abad ke-21. Mulai dari panel surya, kendaraan listrik yang seliweran di jalanan, server AI yang ngeproses data kita, infrastruktur jaringan 5G, sampai alat-alat medis super canggih, semuanya mutlak butuh perak. Permintaan ini datangnya bukan dari orang yang mau nyimpen duit ya, tapi dari perusahaan raksasa yang benar-benar butuh material ini supaya pabrik mereka bisa terus nyala. Kalau kita bedah data makro dari Silver Institute untuk tahun 2026 ini, angka-angkanya nunjukin betapa parahnya tekanan di pasar saat ini. Bayangin aja, permintaan investasi fisik meroket naik sampai 20%, menyentuh 220 juta ons. Tapi pasokan total dari tambang cuma merayap naik 1,5% aja. Harus kita ingat loh, ngebuka tambang baru itu butuh waktu bertahun-tahun. Pasokan dari perut bumi nggak bisa disulap dalam semalam kayak kita nyetok barang di gudang pabrik. Ketidakseimbangan tadi ninggalin kita dengan satu angka defisit yang bikin geleng-geleng kepala, 67 juta ons. Dan gilanya lagi, ini diperkirakan jadi tahun ke-6 berturut-turut di mana dunia ngalamin kekurangan pasokan perak. Dunia modern kita ini benar-benar haus akan perak, tapi kemampuan produksi dari tambang nyatanya nggak bisa ngejar kecepatan itu. Pada akhirnya, ini nyiptain supply squeeze, atau tekanan pasokan yang luar biasa dahsyat di pasar komoditas. Akibat defisit yang parah ini, kita ngelihat ada perbedaan volatilitas yang ekstrim banget. Emas batangan kan bergeraknya cenderung stabil dan tenang dalam jangka panjang. Tapi perak fisik, perilakunya super liar. Contoh nyatanya ada di awal 2026 lalu, waktu kepanikan industri berhasil ngedorong harga perak nembus rekor $121,6 per ons, sebelum akhirnya jatuh tajam karena aksi jual teknikal. Jelas banget kan, ini bukan karakter dari aset pelindung nilai yang santai dan stabil. Gampangnya gini, perak itu punya identitas ganda yang bikin dia unik tapi sekaligus berbahaya. Di satu sisi dia itu aset safe haven, tempat orang berlindung pas lagi krisis atau inflasi. Tapi di sisi lain, karena permintaannya didikte langsung sama industri masa depan, perak ini bergerak dengan karakter yang sangat liar dan gak ketebak. Jujur aja pergerakannya itu udah persis kayak saham perusahaan teknologi yang sangat volatile. Bagian selanjutnya, sang dalang geopolitik, obsesi manufaktur strategis Cina. Sekarang mari kita geser ke level makro geopolitik dan melihat dinamikanya. Data pasar nunjukin sebuah ironi yang cukup mengejutkan. Negara penambang perak terbesar di dunia itu sebenarnya Meksiko sama Peru. Cina sendiri dari sisi penambangan domestik cuma ngehasilin sekitar 3.400 ton. Bisa dibilang sebagian kecilnya aja. Tapi di permainan global ini, siapa yang gali logam dari tanah itu jauh lebih nggak penting dibandingin sama siapa yang konsumsi logamnya. Dan Cina adalah importer raksasa untuk industri manufakturnya. Disinilah Cina ngambil peran sebagai penggerak harga utama melalui kebijakan manufaktur mereka. Cina itu bertindak layaknya pompa hisap raksasa buat dunia.
Langkah pertama, mereka emang nggak nggali semua peraknya sendiri, tapi mereka menyerap perak mentah dari seluruh penjuru dunia. Terus langkah kedua, mereka integrasiin perak itu jadi barang-barang bernilai tinggi kayak pasta panel surya sama elektronik. Dan langkah ketiga, lewat dominasi ekspor, mereka mendikte rantai pasokan. Kalau pabrik di Cina mutusin buat ngegas produksinya, mereka bakal nyedot abis pasokan global, dan harga perak bakal langsung melonjak tajam gara-gara kepanikan industri. Terus, kenapa sih Cina bisa seobsesi itu sama perak? Jawabannya sebenarnya murni alasan teknokratis. Gini ya, perak itu adalah konduktor atau pengantar listrik mutlak yang terbaik di seluruh muka bumi ini. Performanya jauh mengungguli tembaga. Di dunia yang sekarang lagi lari kencang menuju transisi energi hijau yang serba dialiri listrik, mulai dari mobil sampai pusat data AI, punya material yang bisa ngehantarin listrik dengan efisiensi absolut, itu artinya menguasai komoditas yang paling nggak tergantikan. Jadi, Cina ngelihat perak ini murni sebagai input strategis demi ngebuka jalan buat dominasi teknologi mereka. Buat mereka, ini sama sekali bukan soal bikin perhiasan yang cantik. Bagi Cina, perak adalah keharusan supaya agenda global mereka nggak mandek. Mulai dari niat buat memonopoli industri panel surya, menguasai baterai kendaraan listrik, ngamanin infrastruktur 5G, sampai memimpin perangkat keras AI. Perak adalah baut kecil krusial yang mastiin mesin manufaktur energi bersih mereka terus jalan tanpa hambatan. Fakta-fakta ini pada akhirnya nyiptain satu ancaman cekikan geopolitik atau chokehold yang benar-benar menakutkan. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa yang bakal terjadi sama ambisi teknologi negara-negara barat kalau tiba-tiba Cina mutusin buat nahan semua pasokan peraknya dan cuma ngegunain bahan bakar teknologi itu untuk kebutuhan domestiknya aja? Pada akhirnya, kita bisa melihat kalau perak benar-benar udah berevolusi. Dari yang awalnya cuma dianggap sebagai pilihan perhiasan sekunder, sekarang perak udah berdiri tegak sebagai fondasi yang menyatukan seluruh arsitektur peradaban rendah karbon kita. Jadi, lain kali Anda ngelihat perak, coba tanyain pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Apakah Anda cuma ngelihat sebuah alternatif murah dari emas, atau Anda sebenarnya lagi menatap langsung wujud mesin utama yang bakal nentuin siapa penguasa teknologi dunia di masa depan? Ini topik yang pastinya bakal terus menarik buat dipantau. Sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini, dan teruslah menggali keingintahuan Anda.